Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Teman-teman yang dirahmati Allah, banyak hal yang harusnya kita memang bisa kita kaji di sini, dan yang penting adalah jangan pernah berhenti untuk terus talabul ilmi, untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu. Sibukkan. Saya pernah ditanya juga sama teman-teman, kenapa kok harus di TikTok lebih ini sih Ustaz, lebih dicondongkan, kenapa nggak di rumah saja? Kata saya, kalau kita yang punya aplikasi TikTok dengan teknologi zaman sekarang, ada TikTok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus kita diamkan kemaksiatan merajalela, yang melupakan Allah merajalela, dan segala macam hiburan-hiburan yang melupakan Allah itu merajalela, dari mulai sebelum subuh, dari subuh ketemu subuh lagi, terus kita diamkan saja merajalela, orang lalai kepada Allah. Kenapa kita nggak bikin juga sesuatu yang buka komal, yang dapat menyebabkan ingat sama Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Ya, jadi memang kita harus posisinya kalau di dalam Al-Quran itu barengi kejahatan itu dengan kebaikan. Makanya kita harus benar-benar melaksanakan, ya, dimana kita tahu sekali bahwa dalil yang paling masyhur, ya, dalam Al-Quran, barengi keburukan dengan kebaikan. Ya, maka di situ penting, ya, selalu untuk dalam Al-Quran itu barengilah kebaikan-kebaikan itu atau keburukan-keburukan itu dengan kebaikan. Itu teman-teman. Jadi dalam konsep kebaikan dan keburukan selalu berkaitan. Seringkali dijelaskan bahwa kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan, kalau keburukan akan mendatangkan keburukan. Ada banyak ayat yang bahas ini, menekankan bahwa setiap perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, setiap perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan. Makanya kenapa kok ada dalil ketika kau melakukan keburukan, maka barengi aja dengan kebaikanmu. Ya. Maka bukan bahasanya dibalas, ya. Kalau di agama sebelah itu kan posisinya kasih tampar pipi kanan, kiri kasih pipi kanan, gitu kan? Tapi kalau kita kan beda, ya. Makanya di situ Al-An'am, contoh Al-An'am ayat 160, ya. Surat Al-An'am ayat 160. Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, katakan bahwa Allah mengatakan di sini yang paling masyhur nih, teman-teman. Ntar saya balas sesuatu dulu, teman-teman. Di situ dikatakan wa ayyadzubillah, bismillahirrahmanirrahim, wa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bil sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipat. Siapa yang berbuat keburukan, dia tidak akan diberi balasan melainkan yang seimbang dengannya. Umat Nabi Muhammad itu enaknya itu, ya. Jadi diterangkan dengan jelas bahwa siapapun yang berbuat amal baik, maka Allah akan memberikan pahala balasannya di hari akhirat itu 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Nah, barang siapa yang berbuat kejahatan hanya dibalas timpal. Gitu loh. Nah, itu kurangin apa jadi umat Nabi Muhammad? Maka jangan berhenti untuk melakukan kebaikan. Dosa kita banyak, Ustadz, ya udah, banyakin juga kebaikannya. Ya. Banyakin juga kebaikan. Supaya nanti kita bisa imbang. Ya, kalau bisa syukur-syukur bukan imbang, ya, bukan cuman imbang, tapi lebih banyak kebaikannya. Makanya ada sebuah hadis tuh, Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Bahkan ada sebuah hadis dikatakan bahwa ada seorang hamba tuh punya amalan buruk tuh sampai berpeti-peti.
Tapi ketika dikeluarkan nama Nabi Muhammad itu dengan secari kertas kalimatnya la ilaha illallah, maka timbangan itu jadi berat. Ya. Jadi timbangannya itu jadi berat sekali gitu loh. Makanya ini penting ya bahwa kita ulang-ulang ketika ada uh, numpuknya dosa yang begitu banyak berkotak-kotak ya. Seorang hamba yang memiliki banyak amalan buruk. Amalan buruknya banyak. Tiap hari kalau di Komal tuh kerjaannya apa Ustaz? Kerjaannya itu karaoke, melalaikan kepada Allah, gibah, fitnah dan segala macam. Nah, ketika banyak amalan digambarkan sebagai putih-putih yang mungkin merujuk pada banyaknya dosa, tapi ketika dia mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali, sambil menyebut nama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, Nabi Muhammad tuh dengan secara kertasnya mengeluarkan amalan buruknya tersebut seolah-olah tertutupi oleh kebaikan kalimat tauhid dan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pentingnya keikhlasan dalam beribadah. Keagungan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah berhenti untuk dengan tulus ikhlas mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Buruknya ya. Maka nanti Nabi Muhammad ini akan datang sama kita. Ya. Ya, ya Rasulullah, aku ini umatmu. Maka Rasulullah bilang, ya udah nggak usah khawatir. Jangan khawatir kata Rasulullah. Ya, jangan khawatir. Lalu keluarkanlah sama Rasulullah secari kertas, di mana inikah yang pernah kau ucapkan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka yang tadi amalannya itu nggak sampai mata memandang itu, sejurus mata memandang keburukannya. Pada saat itu dia itu jomplang karena amalannya berat sekali, ditaruh terus cari kertas itu di atas timbangan itu. Maka dia posisinya lebih berat kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Nah, itu penting. Ya. Jadi dengan ikhlas, dengan tulus, amalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Jangan kita itu melakukannya enggak ikhlas dan tulus. Ya. Banyak di antara kita tuh beramal ibadah itu masih belum ikhlas tulus sih. Jadi sulit, ya. Sulit. Kadang ilmu ikhlas itu ilmu paling gampang teman-teman. Ilmu ikhlas itu ilmu paling gampang. Justru karena dari saking paling gampangnya itu kata Rasulullah nggak mungkin kita nggak selamat. Contoh, gimana kita nggak bisa ikhlas? Lawang datangnya rasa ikhlas itu aja karena dari Allah. Kita bisa ikhlas, bisa ridho, itu aja datang dari Allah kok. Kok bisa nggak ikhlas kan aneh. Betul nggak? Emang antum bisa ikhlas, bisa ridho kalau bukan atas kehendak Allah emang bisa? Hah? Gak bisa kan? Justru bisa ikhlas, bisa ridho itu kan karena Allah. Terus antum tuh posisi bisa lahir itu emang awalnya punya apa sih? Terus antum tuh awal lahir itu emang bawa apa, punya apa? Kok merasa kehilangan? Emang lahir itu bawa apa, punya apa? Kok merasa kehilangan? Orang nggak punya apa-apa kok merasa kehilangan, aneh kan? Jadi kalau dibilang ilmu ikhlas itu paling gampang ya kayak gitu mikirnya. Hah? Kok merasa hebat, merasa emang kamu awalnya tuh bisa apa? Hah? Kok jumawa sombong gitu loh. Emang bisa apa? Awalnya orang nggak bisa, nggak punya apa-apa, tiba-tiba ngerasa kehilangan gitu loh. Emang awalnya tuh punya apa? Bawa apa? Kok bisa ngerasa kehilangan? Orang kamu nggak punya apa-apa kok sok punya gitu loh. Aneh kan? Makanya ilmu ikhlas ilmu paling mudah, paling gampang. Jadi kalau ada orang nggak ikhlas itu orang aneh.
Kalau ada orang yang nggak ikhlas, itu orang paling aneh. Ya, paling enak hadapi seperti tukang parkir, Ustaz. Ya kalau ngomong teorinya kan gampang kan. Tukang parkir, ya mobil orang cuma dititipin, ya kan? Kita bawa mobil kita ditabrak, marah nggak? Ya, kalau teori kan gampang kan. Nah, mobil kita lecet gitu. Otomatis hati kita ikut lecet, diri kita ikut lecet. Karena kita masih terikat sama sesuatu yang bukan aku. Kalau teori itu paling gampang teman-teman. Tapi mudah-mudahan bisa diamalkan. Gitu loh. Dan saya sering menemukan itu. Menemukan di mana ada orang-orang yang kita nggak tahu dia ngajinya kayak gimana, ininya di mana. Tapi sok-sok dia ngebahas di Komal tuh hal-hal tentang ilmu. Padahal dia nggak punya apa-apa. Karena yang tahu orang jahil itu orang alim. Yang tahu orang bodoh itu orang pinter. Kenapa? Karena orang pinter pernah bodoh. Orang bodoh nggak pernah pinter. Gitu loh. Makanya saya kasih analogi ada 4 karakter kata Imam Al-Ghazali manusia itu. Pertama ada orang yang jahil. Dia on nih, dia sadar dia jahil, dia on. Dia mau belajar. Nah orang yang kayak gini bimbing nih dia. Dibimbing karena dia merasa dia jahil, on, dia mau belajar, bimbing. Ada yang kedua itu dia alim nih, dia pinter. Tapi dia itu tidur aja, diem aja, nggak mau ngamalin ilmunya. Nah orang yang kayak gini kata Imam Al-Ghazali kepret air, suruh bangun, amalin ilmunya. Kamu alim kok, kamu pinter kok, kamu lulusan pondok kok diem aja. Ayo upgrade, amalin ilmunya. Sayang ilmunya nggak diamalin. Hah? Kalau memang dia orang lulusan pondok, ngerti, alim, kepret air, suruh bangun. Ada yang ketiga, dia punya ilmu, dia amalkan ilmunya sama orang lain lillahi ta'ala. Nah orang yang kayak gini, jangan jauh dari dia. Ya, pegang, ya, pegang dengan sungguh-sungguh, jangan pernah jauh dari dia. Ya. Ada yang keempat, ngajinya nanggung, nggak pernah ngaji, sok tahu, dia udah jahil sok tahu, mau ngajar Quran, padahal dia belum mumpuni, tapi sok tahu, on tapi sok tahu. Nah orang yang kayak gini enaknya diapain teman-teman? Ada orang yang on tapi sok tahu. Nah orang yang kayak gini enaknya diapain? Ada nggak yang kayak gitu? Padahal dia nggak tahu tuh. Ngaji aja masih belepetan. Ngaji belepetan. Ya. Saya ngajar Al-Quran sok tahu gimana. Ya dirujak. Dirujak. Orang nggak punya ilmu kok ngajar Quran. Ya. Orang nggak punya ilmu kok ngajar Quran. Dia nggak punya ilmu kapasitas yang mumpuni. Ngajarin. Udah tersesat nyesatin orang banyak. Apalagi tentang Quran. Orang mau ngajar Quran tuh harus ngerti makhorijul hurufnya. Harus ngerti ilmu tajwidnya. Ada berapa huruf yang keluar makhraj di mulut? Ada berapa ani? Era, Tiara? Ada jauh namanya. Huruf yang jauh. Ya. Ada berapa huruf jauh ani? Era. Mana ini orang yang ngaji nih? Belajar. Jangan ngajar, orang nggak ngerti kok ngajar. Udah tersesat nyesatin orang mau ngajar Quran, orang belum bisa kok ngajar, gimana? Ya. Apa itu Ustadz? Ya jauh itu hurufnya ada berapa? 3. 3. Alif, wau, Alif, ya. waw. Iya. Benar.
Itu belajar. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ima, I, An, Ani, A, Ba, Bi, Bu, Bab, Buban, Bani, Bab, Na, Minal, Mubbi, Ma, Biban, Bani, Ba, Tati, Tubat, Tutan, Tanitat, Minal, Mutti, Mati, Tan, Tanita, Tasi, Subas, Tutan, Tanitasna, Minal, Muslimati, Tan, Tanita. Orang ngaji masih belepetan ngajar Quran. Beleng-beleng. Udah onin orang. Ya. Ini yang harus dijaga. Punya malu gitu loh. Ya. Kalau nggak menguasai jangan coba ngajar. Tapi kalau menyampaikan kebaikan boleh. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kalau ada kebenaran, ini nggak boleh. Boleh sampaikan. Saya baru tahu kalau maling tuh nggak boleh. Dan saya tuh berusaha untuk nggak maling. Maka saya sampaikan, jangan maling gitu. Tapi kalau Quran jangan coba-coba kau ngajar. Hah? Paham ya? Jangan nanti pakai nama penjaga Al-Quran tapi ngancurin Quran. Orang belum bisa kok baca Quran yang fasih, penjaga Qurannya dia ngajar. Jadi bukannya penjaga Quran, jadi ngancurin Quran. Ya. Kalau emang nggak bisa diam, mayyu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairat aw liyasmut. Ya. Siapa orang beriman kepada Allah, beriman sama hari akhir, berkata yang baik, ngajar, dia bisa nih, belajar, kasih tahu yang baik-baik. Saya menguasai, kasih tahu. Ajarin. Tapi kalau nggak mumpuni, nggak menguasai, tidur, diam, uskut. Ya, itu lebih bagus. Buka komal, udah jangan buka-buka tafsir Quran, orang ngaji belepetan tafsir Quran. Ya, penting buka komal silatab. Undang orang yang ahli. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la. Jangan cuma pengen dipanggil ustadz. Gitu loh. Tapi kalau tahu ya sampai kalau dikit tahu. Tapi jangan setahu. Gitu loh. Dan itu yang terjadi. Akhirnya banyak tuh komal-komal, makrifat lah. Aku ketemu sama Nabi langsung. Aku berguru sama Nabi. Aku nggak percaya sama Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal. Beleng-beleng. Itulah akibat ngaji itu kayak gitu tuh. Ya. Bahaya. Ya. Berapa kali saya ketemu tuh yang orang-orang begitu tuh. Saya mimpi ketemu Nabi buka komal. Ini beleng-beleng lagi nih. Iya, Nabi Ada itu lagi ketemu Nabi buka komal. Luka Tambunan itu, Pak Ustaz. Nabi nyoten. Ketemu Nabi buka komal. Emang pernah Nabi itu melakukan yang sia-sia gitu? Nabi buka komal gitu. Ada lagi orang. Kalau ODGJ jangan lewat tempat saya lah. Ya. Jangan bikin hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Gitu. Ya. Namanya kamu tuh penjaga Al-Quran, nggak boleh. Saya mimpi ketemu Nabi buka komal, itu nggak pantas, golil adab sama Nabi itu. Golil adab, ya, golil adab sama Nabi itu, nggak ada etika, nggak ada akhlak tuh. Paham ya?
Untung kamu nggak bilang, saya ngelihat Nabi ngerokok gitu lagi. Ya. Jaga lisan tuh, apalagi untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main. Ya. Kalimat tappingan tuh nanti di hadapan Allah tuh dipertanggungjawabkan tuh. Masa saya ketemu Nabi tuh buka komal. Apa lagi nih orang stres ini. Ya. Ini yang kayak gini-gini nih bahaya, yang kayak gini-gini tuh bahaya. Hmm. Ntar giliran disuruh baca Quran ditanya tajwid dia nggak tahu lagi. Maksudnya itu Nabi Luga, Ustaz. Ya buka komal. Kayak Nggak otet. bisa jadi. Pak Ustadz. Temu Nabi Luga kali dia. Nabi Luga, iya. Luga Tambunan. Nabinya Oten. Iya. Tapi itu Luga. nggak boleh. Kita sebab sama Muslim itu haram, nggak boleh. Ya, orang fasik tuh ciri gitu. Golil adab sama Nabi itu nggak boleh. Hati-hati. Kalau kita ngaku cinta, ya putih dan lembut, memang cincau, memang sagu. Nabi nggak bisa nggak bisa dibayangin kau. Udahlah, jangan inilah di komal saya jangan bikin hal yang nggak inilah, muskil lah. Ya, hati-hati kalau ngaku umat Nabi. Ya, nggak boleh golil adab sama Nabi. Ya, itu harus punya rasa cinta sama Nabi itu harus hati-hati. Ya harus hati-hati. Kalau kalian ngaku cinta Nabi, maka nggak boleh lisan orang-orang yang cinta sama Nabi itu keluar sesuatu yang nggak pantas. Saya ngelihat Nabi buka komal itu macam apa kayak gitu. Ya, beleng-beleng orang gitu. Terus lagi buka komal, kajiannya apa di komal itu? Allah karim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Alaihi Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ya, hati-hati, lisan dijaga, lisan dijaga. Ya. Kalau kalian itu memberikan nama, kayak saya nama Muhammad Hanafi, ada label sejaga tuh. Apalagi dengan nama penjaga Quran. Namanya penjaga Quran, jangan-jangan tingkah lakunya ngancurin Quran. Ya. Keren sih penjaga Quran. Wih, keren kali. Apalagi kayak tadi, saya tuh nggak ngerti baca Quran, makanya tapi saya ngajar Quran. Kan aneh tuh orang kayak gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak boleh golil adab. Ini saya nasehatin karena saya kalau ngaku Muslim dari hati yang paling dalam rubah. Nah, apa dia itu? Itu ya, rubah akhlaknya. Orang-orang dulu, teman-teman, orang-orang dulu. Kita ini mayoritas, apalagi di Indonesia, di belahan bumi manapun. Banyak orang-orang yang mungkin dia salatnya nggak benar. Salatnya mungkin jarang dan nggak benar. Tapi kalau ada yang menghina Nabi, dia adalah number one. Number one yang akan mengejar orang yang menghina Nabi itu. Maka untuk teman-teman yang Muslim, jangan menghina ngelihat tingkah laku umat Islam, mau ngelakuin apapun, tingkah laku apapun, selagi dia Muslim sudah. Tapi kebanyakan mereka yang nakal kayak gitu, ada yang mereka dengar ini menghina Nabi, Masya Allah, keimanannya itu luar biasa.
Saya pernah duduk, ini kan saya tinggal di Jakarta. Dia memang nggak sholat ini, abang kita ini, lebih tua dari saya. Ya, nggak sholat. Tapi ketika dia ada anak muda yang ngobrol-ngobrol terus menghina Nabi, digamparin teman-teman, dipukulin sama dia. Iya, kayak di TikTok ya. Ya. Kelihatan namanya Muslim. Tapi mulai dengan pendusta, lisannya itu gampang ngomong, Nabi itu gini-gini. Ngeri kali, baru aja saya ngomong kan, baru tadi saya ngomong. Ada yang nggak percaya sama Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal. Katanya. Dulu saya mazhabnya Syafi'i, tapi karena setelah saya itu berguru sama Rasulullah, ketemu sama Rasulullah, saya nggak percaya sama mereka kan. Saya ngeklek orang-orang yang kayak gitu tuh. Iya, saya ngeklek orang yang kayak gitu tuh. Orang stres. Gitu loh. Gak percaya sama Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Maliki. Hah? Terus dia bilang saya murid langsung, saya berguru langsung sama Nabi Muhammad. Kita tanya, rukun sholat berapa? 5 katanya. Tapi bergurunya katanya sama Rasulullah. Ditanya, kau udah berguru sama Rasulullah? Iya. Ya udah saya tanya dasar aja dah. Sholat rukunnya ada berapa? 5 dia bilang. Coba bayangin teman-teman. Kalau ada orang alim diem ngelihat yang kayak gini-gini nih, kasihan banyak orang awam yang tersesat. Ya, kasihan. Kalau muslim harus bermadhab, ya untuk hari ini memang kapasitas keilmuan. Dan itu nanti ada ulama itu dipetakan, saya selalu bilang dipetakan. Dan teman-teman, saya minta tolonglah sama para guru-guru, para alim ulama yang lebih alim dari saya, yang lebih pinter dari saya. Please, saya minta tolong, mohon upgrade, masuk di sosial media. Karena banyak orang-orang yang sesat, menyesatkan nih banyak dari kalangan muslim sendiri. Saya cuman bahasa saya itu pribadi, miris. Miris. Gitu. Kayaknya agama tuh dimainkan, yang mainkan itu orang-orang yang ngaku Islam sendiri. Gitu. Dan karena mayoritas kebanyakan kita itu muslim itu 90%, tapi untuk ngaji aja nggak bisa, itu mereka yang terjerumus. Iya-iya aja tuh. Kasihan. Apalagi di TikTok ini. Bahkan kasusnya tuh saya bisa perbandingan 100% itu. 80% itu perempuan-perempuan yang kena tipu sama yang bersorban. Sama yang berkopiah kayak gini tuh. Jadi apa katanya? Jadi tumbal. Ya. Dan gara-gara ustadz, kiai, tiba-tiba kena beleng-beleng tuh sama ustadznya yang di TikTok. Ujung-ujungnya, Ustadz Nabi kenal gak sama Ustadz Anu? Iya, kenapa? Iya, saya udah dinikahin tapi beleng-beleng. Jadi korban. Ya saya minta tolong, yuk gaungkan tentang Islam yang kafah. Karena banyak orang-orang yang dia itu buka kajian, tujuannya hanya untuk menjadi penjahat kelamin. DM-an ratusan tiap hari gini, korbannya itu ada. Itu yang ngaku, gimana yang nggak ngaku? Yang karena dia malu. Itu karena dia berani itu perempuan ngadu ngomong sama kita. Tapi bagaimana mereka-mereka yang malu dia nggak ngadu? Gimana? Kasihan. Na'udzubillah min dzalik teman-teman. Jadi jangan asal ngelihat muka ganteng, hidung mancung, klimis, putih, kayak orang Arab, pincut. Ya. Boleh, boleh. Kamu jatuh cinta di Komal, seneng sama siapapun boleh. Tapi jangan sampai membesarkan ekspektasi tanpa ada komitmen dan bukti.
Semakin kalian dibuat nyaman, ingat di Komal, di TikTok, dunia maya ini, ya, kenyamanan itu cuman modus, paham? Nyamanan itu cuman modus. Ih, kelepok-kelepok kalimatnya. Cinta, senang, boleh, tapi jangan sampai membesarkan ekspektasi tanpa ada komitmen dan bukti. Semakin kamu dibuat nyaman, semakin besar peluang kamu untuk kecewa dan sakit hati, paham? Ini saya cuman saran, kasihan. Dunia-dunia kayak gini di TikTok tuh ya Allah, hampir ya di atas 60% tuh korban tuh perempuan mak-mak. Oke, saya kenapa Komal saya lebih banyak mak-mak? Saya sukanya apa? Kalian biar cerdas, biar pinter. Jangan sampai jadi korban-korban berikutnya. Tapi anehnya tuh banyak kali kita udah ngomong begitu, korban malah bertambah. Anehnya saya ngomong begini, tapi banyak korbannya bertambah. Ini orang bener kagak? Emang gatel aja kali dianya, ya Allah.